Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa Tampu Bolon. Saya dari 11 MIPA 3 ingin menampilkan sebuah video edukasi yang berjudul Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia. Selamat menyaksikan. Apa sih sistem pencernaan makanan itu? Sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Fungsi makanan adalah untuk yang pertama, melakukan proses pertumbuhan. Yang kedua, sebagai sumber energi yang diperoleh dari bahan makanan yang disimpan dalam bentuk sel ATP atau adenosin trifosfat. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Dan yang keempat, mengatur dan mempertahankan tubuh. Tadi sudah sempat dijelaskan tentang fungsi makanan bagi tubuh kita. Ternyata ada banyak jenis zat loh yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kira-kira zat apa saja ya sobat? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang adalah makanan yang diperlukan tubuh sebagai sumber tenaga utama. Contoh jenis makanan ini adalah nasi, kentang, jagung, sagu, gula, dan masih banyak lagi. Yang kedua, lemak. Lemak adalah sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Biasanya, lemak terdapat di makanan yang terasa enak, seperti daging hewani, alpukat, kacang-kacangan, dan mentega. Yang ketiga, protein. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan energi untuk tubuh. Protein banyak terkandung di produk-produk hewan seperti daging merah, ikan, tahu, tempe, kedelai, dan kacang polong. Yang keempat, mineral. Mineral berperan sebagai bahan baku kerja enzim. Ada banyak sekali zat mineral yang diperlukan oleh tubuh, seperti kalsium, klorida, magnesium, kalium, zat besi, yodium, dan masih banyak lagi. Yang kelima, vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme. Seluruh vitamin biasanya terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang keenam, air. Zat makanan terakhir yang diperlukan oleh tubuh adalah air. Air mempunyai banyak sekali manfaat, seperti menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga batu ginjal, dan meningkatkan kecantikan kulit, dan masih banyak lagi. Berikut ini beberapa organ-organ yang meliputi sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada mulut. Mulut memiliki 3 bagian, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Fungsi gigi adalah untuk memotong, mencabik, dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk memindahkan makanan, membentuk makanan menjadi bolus, membantu proses menelan, dan alat pengecap. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang berfungsi untuk memudahkan menelan makanan serta mengandung enzim amilase. Yang kedua, ada teka atau faring, berfungsi untuk menjadi jalan udara, memisahkan dari makanan dan air, dan mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Yang keempat, lambung. Berfungsi selain mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya, fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang kelima, usus halus. Selain mencerna makanan, fungsi utama usus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Yang keenam, usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat zat sisa dari makanan yang dicerna. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Yang ketujuh ada rektum. Rektum berfungsi sebagai penyimpanan sementara feses. Dan yang terakhir, anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Berikut ini adalah macam-macam gangguan sistem pencernaan yang umum ditemui. Yang pertama, diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari
disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Yang kedua, sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Yang ketiga, wasir atau hemoroid. Wasir terjadi ketika pembuluh darah pena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus mengalami pembengkakan. Yang keempat, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Dan yang kelima ada gastritis. Gastritis atau radang pada dinding lambung merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung. Nah teman-teman, itulah beberapa penjelasan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.